Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini nama saya Muhammad Abdul Sawir dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama ada modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Jepang adalah sebuah negara kaisar yang memainkan peran baik secara ekonomi maupun sosial politik. Shogun sendiri adalah komandan angkatan senjata yang menjalankan tugas kekuasaan sehari-hari atas restu kaisar. Jabatan shogun pada saat itu hanya dikuasai oleh beberapa klan militer yang kuat, sedangkan daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah atau raja lokal. Di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa, ia menerapkan kebijakan sakoku atau politik isolasi yang bisa disebut negara tertutup. Melalui kebijakan ini, orang asing dilarang masuk ke Jepang dan orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing. Alasan diadakannya kebijakan sakoku yaitu pertama, kehadiran misionaris dari Spanyol dan Portugis yang menyebarkan agama Katolik dituduh ikut campur tangan urusan dalam negeri Jepang. Yang kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya Daimyo Tozawa. Daimyo Tozawa telah lama menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea, yang memungkinkan mereka membangun kekuatan militer. Awal mula modernisasi Jepang yaitu tibanya kapal hitam Komodo Matsushita seperti dengan militernya. Militer Amerika Serikat memaksa Jepang untuk menandatangani Konvensi Kanagawa 1854 antara Shogun Tokugawa dan Matsushita Perry. Intinya berisi kesedihan Jepang terhadap Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal yang ingin berdagang, menjamin keselamatan kapal-kapal Amerika, dan mengizinkan Amerika mendirikan kedutaannya di Jepang. Itu restorasi Meiji. Setelah pemerintahan Shogun dihapuskan, Jepang kembali sistem pemerintahan kaisar. Setelah kedatangan Amerika Serikat di Jepang, mereka menyadari bahwa betapa tertinggalnya mereka dibandingkan dengan negara-negara barat. Barulah pada masa pemerintahan Kaisar Meiji, kesadaran tersebut terwujud melalui beberapa perubahan besar yang disebut restorasi Meiji. Salah satu kebijakannya adalah misi Iwakara. Kaisar Meiji mengutus Iwakara pergi ke barat dan Amerika untuk melihat perkembangan dan mempelajari kemajuan barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, hukum, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. B. Imperialisme Jepang. Setelah restorasi Meiji, Jepang yang sebelumnya negara agraris berubah menjadi negara industri. Perkembangan industri di Jepang membutuhkan bahan-bahan industri seperti minyak bumi, baja, dan besi, membuat Jepang harus mencari di luar negara Jepang. Dan dengan kekuatan militer yang kuat, Jepang berhasil membangun wilayah jajahan seperti Taiwan, Korea, dan wilayah Cina. Jepang bersama Jerman dan Italia membangun persekutuan lewat blok poros yang kelak melawan sekutu dalam Perang Dunia II. C. Zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia mendapat sambutan yang beragam dari para tokoh-tokoh pergerakan nasional. Beberapa tokoh seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap hati-hati akan gerakan ekspansi atau perluasan wilayah suatu negara dengan mendudukinya. Jepang karena ada unsur fasisme di dalamnya, ada juga tokoh yang menyebut baik kedatangan Jepang ke Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Alasan diterimanya Jepang dengan baik yaitu yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Yang kedua, Jepang akan memberikan kemerdekaan bertahap kepada negara-negara Asia. Yang ketiga, Jepang simpatik terhadap pergerakan nasional. Yang keempat, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah dan mengibarkan bendera merah putih, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Rikugun dan Kaigun. Daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia di bawah kendali Kaigun. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Kaigun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigun. Kaigun adalah Angkatan Laut Tentara Jepang dan Rikugun adalah Angkatan Udara Tentara Jepang. Sistem pertahanan semi militer bentukan Jepang yaitu ada Keibodan, yaitu barisan pembantu polisi. Yang kedua ada Seinendan, barisan pemuda. Yang ketiga ada Fujinkai, yaitu barisan wanita. Yang keempat ada Heiho, yaitu barisan cadangan prajurit. Yang kelima ada Peta, yaitu pembela tanah air. Yang keenam ada Putra, yaitu pusat tenaga rakyat. Yang ketujuh ada Jawa Hokokai, yaitu perhimpunan kebaktian Jawa. Yang kedelapan ada Jipakutai, yaitu pasukan berani mati. Yang ke-9 ada Kempeta, yaitu barisan polisi rahasia. Dan yang ke-10 ada Gakukotai atau laksar pelajar. Dampak pendudukan Jepang di bidang politik yaitu mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang
penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk propaganda gerakan 3A yang diketuai Mr. Syamsuddin dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Di bidang ekonomi, yang pertama ada menyita aset-aset ekonomi yang penting, seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, tebu, dan jagung, pabrik bank, dan perusahaan-perusahaan penting milik Belanda. Dan kedua, melakukan pengawasan ketat. Yang ketiga, kebijakan sufisiensi atau kemandirian pada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang. Dampak yang ketiga yaitu di bidang sosial. Yang pertama, lahirnya Romusa. Yang kedua, Jugun Yanfu. Yang keempat, sistem pendidikan yang makin buruk. Dampak yang keempat yaitu di bidang kebudayaan. Yang pertama, budaya keras dan disiplin, salah satunya dengan kebijakan Seikere, yaitu sebuah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan diri ke arah matahari terbit. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan Romusa, kewajiban militer, Seikere, Jugun Yanfu, dan eksploitasi hasil SDA oleh Jepang sangatlah menyengsarakan rakyat seperti kemiskinan, kelaparan, dan korban kerja paksa. Hal ini membuat terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Inilah macam-macam bentuk perlawanan yang muncul, diantaranya itu yang pertama, adanya perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan ini dilakukan oleh para pemimpin putra yang dipimpin 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, dengan cara membangkitkan rasa nasionalisme dengan cara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Yang kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah, yaitu kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Dan yang ketiga, ada perlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh para petani Indramayu. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."